Gue nggak habis-habis. Iya, ayo. Soalnya kan jangan. Iya. Itu kali sereal ya? Sereal kan? Sereal bukan? Suara lu masuk. Itu memang gue MC sih. Udah mulai? Udah mau mulai belum ya anak-anaknya? Ya mulai loh Sare. Halo, Papa, Mama, dan teman-teman. Ini ada panduan untuk murid sekolah minggu online. Diperhatikan baik-baik ya. Anak-anak harus dipersiapkan sungguh-sungguh sebelum ibadah. 2. Sudah mandi dan berpakaian rapi. Yang ketiga, siapkan Alkitab di samping ya. Yang keempat, Papa Mama, ayo ajak anak-anak berdoa dulu ya, supaya hatinya siap mendengar firman Tuhan. 5. Papa Mama dapat menjadi teladan bagi anak-anak. Papa Mama dapat ikut ibadah baik secara onsite maupun online dengan hormat dan antusias. Keenam, tidak main game, tidak tidur-tiduran, dan tidak sambil makan. 7. Papa, Mama boleh menanyakan apa yang sudah dipelajari anak-anak. 8. Silakan berikan penjelasan tambahan supaya anak-anak lebih mengerti. All the children of the world, red, brown, yellow, black, and Iya. Anak-anak udah pada sarapan belum nih? Halo. Udah sarapan loh, Se. Oh, jadinya nanti kita nyanyinya semangat ya. Yuk. Hari ini anak-anak pada senang nggak? Ketemu lagi walaupun secara online. Iya. Selama pandemi ini kita tetap online ya sekolah minggunya. Tapi walaupun begitu kita harus tetap semangat memuji Tuhan dan selalu berbahagia ketemu teman-teman walaupun secara online. Oke, kita nyanyi lagu hari ini kurasa bahagia. Mari anak-anak kita memuji Tuhan ya. Hari ini kurasa bahagia berkumpul bersama kawan semua. Tuhan Yesus telah satukan kita
masuk lagu Mas Sekolah Minggu ya. Sekolah minggu, rumah anak-anak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup harus sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah beritanya, muliakan sepanjang hidup. Sekolah minggu, hartaskan anak-anak semua. Cari jiwa, maju terus, besar jadi tentara Kristus. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Yang menghafal ayat tema. Seluruh bangsa itu berkumpul, laki-laki, perempuan, dan anak-anak dan orang asing yang di dalam tempatmu, supaya mereka mendengarnya dan belajar takut akan Tuhan Allah. Ulangan 31 ayat 12. 31 ayat 12. Oke, mari kita lipat tangan, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk beribadah di sekolah minggu ini. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, Tuhan masih mengumpulkan kami, memberikan kami kesehatan untuk menghadiri sekolah minggu kami ini. Tuhan, juga sebentar lagi kami akan memulai sekolah minggu dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan bimbing kami ya Tuhan, supaya kami dapat fokus, duduk dengan tenang, untuk mendengarkan dan mengerti apa yang akan Tuhan sampaikan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ayo anak-anak, kita nyanyi lagu Ku Menang, Ku Menang ya. Nah, sekarang kita mempersiapkan persembahan pengumuman hari ini tuh. Oh, hari ini ada kur ya. Jadi nanti setengah satu yang ikut kur diharapkan partisipasi kehadirannya ya. Nah, terus ada lagi stiker. Nah, stiker ini dikumpulkan, jangan lupa buka kameranya satu, hadir satu lagi. Jadi setiap hari kalau buka kamera dan hadir dapat 2 stiker, dikumpulin nanti bisa ditukerin sesuatu. Nah, terus hari ini yang ulang tahun ada nggak sih di daftarnya Laos? Hah? Apa? Kadang-kadang kayak itu kan katanya kan ditempel gitu kan. Itu waktu dulu sebelum pandemi iya ditempel, tapi sekarang Lausenya aja yang catat siapa yang hadir,
siapa yang buka kamera langsung yang catat. Nanti dikumpulin lah, istilahnya kita ada tandanya. Jadi nggak nempel-nempel. Selama pandemi tidak ada tempel-tempel. Nah, terus pengumuman ketiga ulang tahun nih. Yang ulang tahun ada nggak sih di yang dari tanggal minggu lalu berarti? Yang minggu lalu. Soalnya di daftarnya Lause nggak ada. Ada nggak yang dari tanggal apa sih? Oh, dari tanggal 23 sampai 29. Ada nggak yang ulang tahun ke skip? Nggak ada catatannya, nggak ada ya? Yang minggu kemarin nggak ada ya? Ya udah oke. Ya udah habis itu kita mulai sekarang kita persembahan bisa dimasukkan ke amplop atau minta bantuan orang tuanya untuk scan QRIS yang ada di layar anak-anak ya. Nah, jangan lupa kalau men-scan barcode QRIS yang ada di layar ditambahkan angka 21 di belakang jumlah uang persembahan kalian. Misalnya uang persembahannya 20.000 misal ya, 20.000. Nah, belakangnya ditambahin 21 jadi 20.000 21 20021. Yaitu menandakan bahwa yang kalian itu adalah persembahan dari anak-anak sekolah minggu. Oke, kita persembahan sembari kita menyanyi lagu Betapa Ku Bersyukur. Nah, sekarang kita berdoa persembahan ya, sekalian doa firman. Oke, anak-anak mari kita lipat tangan lagi, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan telah memimpin sekolah minggu kami dari permulaan sampai sekarang. Tuhan juga kami memberikan persembahan, kiranya dapat dipergunakan untuk memperluas kerajaan-Mu di dalam sekolah minggu ini. Tuhan juga sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan pimpin kami ya Tuhan supaya duduk dengan tenang. Berikan hikmat-Mu ya Tuhan supaya kami dapat mengerti apa yang ingin Kau sampaikan kepada kami. Tuhan juga pimpin Lause yang menyampaikan firman Tuhan supaya apa yang keluar dari mulut mereka bisa berasal daripada-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Sekarang kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita nyanyi satu buah lagu dulu yuk. Tanda paku judulnya. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda tombak menusuk di lambung. Cintanya Tuhan, itu semua sudah Tuhan terima, agar kita hidup bagi Dia, berbahagia yang tidak melihat, namun percaya juga.
kan? Seperti biasa dibagi 2 kelas ya. Kelas Baik, besar baik, dan baik. kelas kecil. Nanti Kok nggak kita ada? pindahin, jangan lupa di join ya. Di accept. Nggak ada mungkin. Coba ya, Rosa lihat dulu ya. Roverson ada gak ya Roverson? Pindah ke TK Pramata. Pratama. Ya. Keseleo ya lidahnya pagi-pagi ya. Belum kenyang ya Christopher ya. Ya bukan sama juga. Saya ingusan sama tenggorokan. Tenggorokannya sakit ya. Ya minum yang banyak ya. Sama minum vitamin C ya. Ya mana nggak ada vitamin C-nya. Ada, nanti bilang sama Ama ya. Yuk, sekarang langsung mau minta 4 anak dulu nih. Bisa dibantuin di pin nggak ya? Di pin gimana sih? Di pinnya? Gue ya, langsung minta 4 orang nih. Kemarin kalau Kylie, ya langsung minta Kylie. Terus langsung minta kemarin langsung minta. Ya udah, Christopher coba siapin Yohanes 6 ayat 35. Yohanes 6 ayat 30. Disiapin dulu ya. Oke, baik. Nah, saya. Jessica Wilson bisa? Iya langsung. Jessica bisa. Beatrice sudah siap ya? Bacaan yang kemarin. Yang aku bilang. 30. Udah siap kan? Yang lagi buka sih. Yohanes 30 ayat Yohanes 6 ayat 35. 6. Oke, 6. Bu. Udah? 6 udah. Sampai 6 ayat 30. 35. Semuanya Udah disuruh dapat? baca. Enggak, nanti yang Beatrice disuruh baca, nanti Beatrice baca ya. Beatrice yang kemarin kan? Beatrice siapin Yohanes yang 5 ayat ini. 17 sampai 18 gitu kan? Ya, sama Yohanes 8 ayat 58 dan 59 ya. Nah, oke, Jessica udah Ya, siap begitu ya. sih. Bentar, sepin dulu nih biar semuanya mukanya muncul di sini nih. Pung bisa bantuin gak sih? Udah, Ci. Kylie, Beatrice, Christopher, sama itu lagi siapa ya? Kylie, Beatrice, Christopher, satu lagi. Mana belum siapa ya? Beatrice udah nomor 1, nomor 2 Christopher, terus Kylie. Terus main satu lagi kita siapa ya? Oh ya Jessica dipin juga Jessica. Jadi ada 4 anak nih. Udah ya? William sambil makan, William. Udah ya? Soalnya tadi makannya cuma roti, belum kenyang. Udah ya? Sekarang langsung share screen ya. Ini kok baru 2 sih yang di ini yang tampil. Udah siap ya yang 4 anak itu ya. Beatrice sudah siap. Christopher udah dapat Yohanes 6 ayat 35. Udah. Oke. Kylie Yohanes 8 ayat 12. 30 kan? Yohanes 10 ayat 11. Jessica ya. Jessica udah dapat ya Yohanes 10 ayat 11 ya. Sudah ya. Oke, nanti kalau langsung suruh baca berarti langsung baca ya. Udah siap ya. Oke. Ya, langsung share screen. Saya yang 30 kan loh. Christopher Yohanes 6 ayat 35. Saya 35. Ya, Yohanes 6 ayat 35 ya. Ya. Yang Sekarang belum. Nanti kalau langsung suruh baca baru langsung Christopher dengar perintah ya. Nanti kalau disuruh baca baru Christopher baca. Nah, anak-anak, sekarang anak-anak pasang kupingnya. Pasang otaknya yang tadinya ada game-game. Nah, jangan dipikirin dulu ya. Tadi aku udah sampai level berapa nih. Nah, di stop dulu ya Ethan ya. Mateo ya.
sekarang kita mau fokus ke firman Tuhan. Jadi kita jangan biarkan kuasa iblis yang mengganggu kita mau fokus dengan firman Tuhan ya. Sebelumnya kita tutup mata, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami semua, kami anak-anak yang baik, kami rindu Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami bisa fokus dan setiap firman Tuhan yang kami dengar pada hari ini dapat membuat kami bertumbuh makin baik dan seturut dengan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, minggu lalu kita belajar tentang Yesus menunjukkan belas kasihan kepada segala macam orang. Nah, hari ini kita mau belajar tentang Yesus dan kerajaannya. Bu ya, lihat muka Laos. Rosa hitam. Iya, di hitam ya. Berarti kamu sinyalnya kurang kali. Iya. Yang lain lihatnya hitam nggak? Enggak ya? Udah. Oke, langsung lanjut ya. Nah, sekarang ya, kamu tapi masih kedengaran suara Lause ya. Udah, kamu fokus saja. Nah, sekarang kita Lause mau minta Beatrice baca ya dari Yohanes 5 ayat 17 dan 18 dan Yohanes 8 ayat 58 dan 59. Anak-anak di sini fokus ya. Nanti Lause tanya. Lause sebut namanya, suruh jawab ya. Titik-titik di sini ya. Coba. Aku mulai ya, Lause. Ya. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuknya. Bukan saja karena ia mengadakan hari Sabat, tapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri. Dan dengan demikian, menamakan dirinya dengan Allah. Lalu Yohanes 8 ayat 58 dan 59. Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Allah Abraham jadi, aku ada. Lalu mereka mengambil batu untuk melemparkan dia. Tapi Yesus menghilang dan meninggalkan mereka. Coba, sekarang Lause minta satu anak untuk menjawab di sini. Coba Lause minta Grace. Yang pertama, Yesus adalah titik-titik dengan Allah. Ada yang bisa Sama jawab? dengan Allah. Pinter William. William yang jawab ya? Saya Yesus, Grace yang jawab ya, hebat. Yesus adalah sama dengan Allah. Good. Lalu yang nomor 2, coba Jason. Bisa, Jess? Yesus adalah titik-titik anak. Tahu, Jess? Mateo tahu? Siapa yang tahu? Enggak. Yesus adalah titik-titik anak? Allah anak ya, tadi yang sama benar ya, sama ya. Yesus adalah Allah anak. Nah, yang ketiga, coba Joshua baca. Anak-anak boleh sambil siapin itu aktivitas muridnya harus ada di depan anak-anak ya. Joshua dengar ya? Ayo Joshua baca. Joshua. Ini bisa dikerjain di aktivitas ya, murid nanti ya, nanti bisa sambil kerjain. Ayo Joshua. Oke. Allah berkata, Jos, yang ketiga. Joshua atau Ethan aja deh, coba Ethan. Ethan.
Coba Itan Lause baca. Joshua udah baca, tapi mungkin Oh, dia nggak kedengeran. nggak kebuka kali, dia nggak buka suara kali. Oh, buka, tapi nggak kedengeran suaranya. Ya, langsung ganti Itan dulu ya, karena Joshua nggak bersuara dari tadi. Itan? Ya. Ayo, Itan baca. Allah berkata kepada Musa bahwa namanya adalah Yahweh, yang artinya. Ayo, ada yang tahu? Ya, Itan tahu? Ya, yang artinya adalah aku. Nah, anak-anak, sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Allah telah ada. Artinya, dia selalu ada sebelum Abraham dilahirkan dan sebelum penciptaan. Dan ketika Yesus mengajar, ia sering menyebut dirinya sebagai apa, anak-anak? Aku. Coba. Nah, kita baca sama-sama. Aku ya, aku seperti aku apa ya? Dia suka menggambarkan dirinya sebagai aku adalah titik-titik. Coba, Lause minta Yohanes 6 ayat 35. Tadi Lause minta Christopher yang baca ya. Ayo, Christopher yang baca. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Nah, ya. Jadi, Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Jadi, anak-anak tahu ya, manfaat roti itu adalah untuk memberi gizi dan menjaga kita agar tetap hidup. Tapi ketika Yesus menyebut dirinya roti hidup, itu artinya roti yang memberi gizi bukan untuk kebutuhan jasmani, tapi untuk kebutuhan rohani kita. Roti hidup di sini artinya bukan roti sungguhan, tapi hanya sebagai simbol. Nah, yang kedua, Tuhan Yesus suka menggambarkan dirinya sebagai apa ya? Coba Lause minta Kylie. Kylie sudah siap? Yohanes 8 ayat 12. Udah. Ayo, Kylie baca. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak. Katanya, aku terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Iya, ya anak-anak bisa bayangin ya. Kalau suatu saat anak-anak berada di satu ruangan yang gelap, ya, kira-kira seperti apa rasanya? Pasti kita ketakutan, ya. Mungkin ada yang teriak, "Mama, mama, ya, papa, ya. Aku takut, ya." Nah, tapi ya, tiba-tiba nih lampunya nyala, ya. Lampunya nyala. Nah, anak-anak pasti rasanya gimana? Senang ya anak-anak ya. Nah, jadi fungsi terang itu adalah menghilangkan kegelapan. Nah, terang yang sesungguhnya itu adalah siapa anak-anak? Yesus Kristus, ya. Dia yang menerangi hati kita. Dia membimbing kita dalam pilihan-pilihan yang kita buat, ya. Firman Allah adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Nah, Yesus juga mau supaya anak-anak juga bersinar ya bagi orang-orang di sekitar kalian. Dengan cara bagaimana? Dengan cara berbuat hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, gimana dengan anak-anak? Apakah kalian percaya bahwa Yesus itu adalah roti hidup, terang dunia? Kurang ya, sorry. Nah, anak-anak ada satu lagi loh, selupa ya. Nah, Yesus juga menggambarkan dirinya banyak sebenarnya, tapi Lause ambil 3 kali ini ya. Yesus menggambarkan dirinya kali ini sebagai apa? Kita baca dari Yohanes 10 ayat 11. Kali ini Lause minta Jessica ya, Jessica Wilson. Ayo Jess, baca Jess. Ya, Ustaz. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya.
Ya, ya. Nah, sebagai gembala yang baik, Yesus mengenal domba-dombanya, ya. Dia melindungi, dia merawat, dia memelihara, dia menyediakan kebutuhan dan bahkan anak-anak ya, dia menyerahkan hidupnya. Siapa sih domba-dombanya? Siapa domba-dombanya Jason? Domba-dombanya siapa? Kita semua. Betul ya, kita semua, betul Jos ya. Jadi domba-dombanya itu adalah Joshua, Elsa Elani, Jason ya. Jadi kita semua adalah domba-dombanya. Dia mau menyerahkan hidupnya dengan mati di kayu salib untuk menghapus dosa-dosa kita semua. Nah, anak-anak, selain ketiga hal tadi, masih banyak lagi ya hal-hal yang Yesus gambarkan, yang Yesus pakai untuk menggambarkan tentang dirinya. Nah, anak-anak, tapi sayang ya, tidak semua orang merespon dengan baik. Ada juga yang nggak suka dengan ajaran Tuhan Yesus. Malah mereka menganggap Yesus itu kerasukan setan. Ajarannya nggak jelas ya. Ada yang seperti itu ya. Nah, gimana dengan anak-anak? Apakah kalian percaya bahwa Yesus itu adalah roti hidup, terang dunia, dan gembala yang baik? Coba kalau anak-anak setuju, anak-anak boleh kasih respon dengan memberikan emotikon. Kasih emotikon, kasih reaction ya. Tidak ada yang memberikan reaksi. Itu satu lagi siapa? Ya, Jiko, good. Siapa lagi yang setuju, yang percaya bahwa Yesus itu adalah roti hidup, terang dunia, dan gembala yang baik? Satu kan Mardia. Stacy, ya. Siapa lagi? Ya, Sisi. Orangnya siapa? Felix. Ya, siapa lagi? Kalau bapaknya doang kan. Masa nggak lihat semua nih? Ya, Stefano. Siapa lagi? Siapa lagi? Tahun lalu kan dapat. Siapa yang ngasih? Udah, mungkin ada yang bingung ya, kasih reaction-nya. Udah ya. Nah, anak-anak ya. Jadi, selain itu Tuhan Yesus juga mengajarkan tentang kerajaan sorga. Nah, siapa sih warga kerajaan sorga? Ya. Nah, sekarang ya. Jadi warga kerajaan sorga itu adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus. Mari kita cari tahu seperti apakah warga kerajaan sorga tersebut. Kualitas-kualitas karakter mereka dan berkat dan hak istimewa yang mereka dapatkan sebagai orang percaya. Dan bagaimana mereka menyatakan iman mereka dalam kehidupan mereka sehari-hari. Nah, kita akan belajar hal ini dari khotbah di bukit. Nah, anak silakan saksikan ya. Pasti yang ini dulu yang bulan Supaya dia agak bingung. Iya, itu udah pisah gitu. Bintangnya nanti di situ. Tulisnya apa? Susah, nggak ada suaranya. Di-mute loh, so. Tadi bukan jualan ya, Rika. Ini diganti. Ya. Nah, sekarang langsung mau kasih lihat ya. Ya.
Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Artinya apa sih? Artinya orang-orang yang selalu rindu untuk mendengar dan melakukan firman Allah, ya. Contohnya ya, kalau kita rajin ikut sekolah minggu ya, kayak Christopher tuh rajin ikut sekolah minggu ya. Nah, Yesus juga menggambarkan ini warga kerajaan sorga ya, tadi saya langsung ini ya. Nah, jadi warga kerajaan sorga itu anak apa anak-anak? Apa Christopher, warga kerajaan sorga? Allah, orang-orang yang percaya. Ya, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus ya. Nah, Yesus menggambarkan Yesus menggambarkan hubungan para pengikutnya dengan dunia di sekelilingnya itu sebagai garam dan terang. Ya. Anak-anak tahu nggak sih apa fungsi garam? Siapa di sini kalau makan nggak pernah pakai garam? Apa? Buat tambahin rasa makanan. Ya, betul. Untuk tambahin rasa makanan. Terus apa lagi? Untuk kesehatan juga. Untuk kesehatan juga. Tapi kalau banyak-banyak darah tinggi ya. Terus apa lagi? Biasa kalau makanan-makanan dalam kaleng ya, itu suka dikasih garamnya banyak. Tujuannya apa sih? Untuk diawetkan. Betul Joshua ya, untuk diawetkan supaya makanannya tidak cepat busuk ya, untuk mengawetkan dan menjaga dari kebusukan. Nah, sebagai pengikut Kristus ya, kita semua itu ya, Tuhan ingin supaya kita juga bisa menjadi garam ya. Contohnya misalnya gara-gara Christopher ya, yang rajin ke sekolah minggu ya, teman-teman jadi ikut-ikutan ya. Wah, Christopher rajin ke sekolah minggu nih ya, aku juga mau ikut sekolah minggu ya. Tapi Christopher juga harus terus belajar ya, kasih contoh yang baik. Christopher udah ikut sekolah minggu ya, Christopher juga tunjukkan melalui perilaku Christopher ya, makin sabar ya, nggak gampang emosi ya. Nah, jadi teman-teman seneng tuh lihat Christopher. Christopher udah sekolah minggu, Christopher banyak berubah loh ya. Nah, ya. Jadi kalau kita sebagai pengikut Kristus, kita harus juga jadi terang, ya. Nah, kalau suasana juga misalnya ya melalui Christopher ya, ada teman yang berkelahi, Christopher yang mendamaikan. Nah, itu Christopher juga sudah jadi terang ya. Jadi sebagai warga kerajaan sorga, kita bukan hanya percaya Yesus, mengikut Yesus, tapi kita juga harus apa anak-anak? Kita harus apa anak-anak? Menaati perintah Allah. Ya. Percaya Yesus, ikut Yesus, menaati firman Allah, ya, dan bergantung pada anugerah Allah dan minta Roh Kudus untuk menolong kita, ya. Nah, anak-anak, sekarang kita mau hafal ayat ya. Ayatnya diambil dari Yohanes 1 ayat 8 dan 9 ya. Kita baca sama-sama ya. Ayo, 1, 2, 3. Semua buka suara ya. Itu. Tapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Yes, ya. Coba kita ulang sekali lagi. Ya, ulang sekali lagi. Ayo. Yohanes 1 ayat 8 dan 9. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dunia. Yes, ya. Ya, siapa yang udah hafal? Coba satu orang. Siapa yang berani? Yo, siapa yang udah hafal?
Jeffrin, bisa? Enggak, belum. Ulang ya, sekali lagi ya. Yuk. Di situ kita masuk breakout room ya. Sama-sama ya. Yuk. Beatrice mau. Ayo coba. Tutup mata ya. Oke, bentar ya. Heeh. Kalau gitu mendingan saya tutup. Ya, langsung ganti deh. Susah ya kalau nggak lihat. Ayo, coba. Ya, bentar ya. 1, 2, 3. Yohanes 1 ayat 8 dan 9. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang. Terang datang ke dalam dunia. Yes, good. Bisa nggak Beatrice kasih gerakannya, Beatrice? Jadi teman-teman bisa ngikutin. Ya, saya tahu, Losa. Saya juga Ayo. tahu. Ayo dah, Christopher. Ayo. Christopher dulu ya. Ayo, Christopher bisa. Ayo, coba. Habis ini Wilson ya. Ayo, Christopher. Apa, Losa? Ayo, coba. Ayo. Dava? Iya. Bentar, Losa. Ya, sambil tunggu Christopher, Wilton dulu deh. Ayo, Wilton. Iya, bukan terang itu. Yohanes dulu. Yohanes 1 ayat 8 dan 9. Alamatnya dulu, alamatnya. Losa, itu hilang, Losa. Iya, kan nggak boleh lihat. Hahaha. Coba Wilton dulu. Ayo, Christopher hafalin. Ayo, Wilton tadi udah angkat tangan. Ayo, Wilton. Christopher dulu. Oh, Christopher belum dulu. terlalu bisa kayaknya. Siapa yang udah bisa? Sekali lagi ya, habis itu kita masuk breakout room, nanti kita hafal di breakout room aja ya. Yuk, Yohanes 1 ayat 8 dan 9. Tetapi Ya, bukan ia terang harus itu, tetapi ia memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Siapa terang itu, anak-anak? Yesus. Tuhan Yesus. Oke, ya. Sekarang kita tutup mata, kita doa sebentar ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah memimpin dan menolong kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang sudah kami dengar boleh kami ingat dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sekarang kita masuk breakout room ya, anak-anak ya.